Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 akuntansi. Hari ini kita belajar akuntansi dasar. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas analisis pengaruh transaksi ke persamaan dasar akuntansi. Ya, anak-anak, untuk minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang bentuk persamaan dasar akuntansi serta fungsi persamaan dasar akuntansi. Baik, untuk yang hari ini diikuti pelajarannya, silakan ambil pulpen dan bukunya, diikuti dan dicatat ya. Persamaan dasar akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, setiap transaksi dapat mempengaruhi harta. Oke, ya, semua itu diikuti dengan perubahan harta yang lain dalam jumlah yang sama. Yang kedua, setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dan utang dalam jumlah yang sama pula. Yang ketiga, setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dan modal, tentu dalam jumlah yang sama. Dan yang keempat, setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dengan perubahan utang dan modal dalam jumlah yang sama. Untuk lebih jelas, mari kita lihat untuk tabelnya ya. Ini dia jenis transaksinya. Misalnya contohnya jenis transaksinya adalah penanaman uang milik perusahaan. Nah, dalam persamaan dasar ini harta bertambah, modal juga bertambah. Selanjutnya jika pembelian tunai, harta bertambah mengurangi harta yang lain. Misalnya pembelian tunainya kan dengan kas, tentu harta yang lain itu kasnya berkurang. Oke, begitu juga untuk 3, 4 sampai dengan yang ke-8. Coba dipahami anak-anak ya, dibaca. Anak-anak sekalian, mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi ini pada dasarnya akan mengakibatkan perubahan pada posisi keuangan perusahaan. Akan tetapi tidak akan mempengaruhi keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Ya, anak-anak. Jadi artinya transaksi dicatat pada dua aspek pengaruhnya. Catatan perubahan pada aspek yang satu kemudian diimbangi dengan yang satu lagi. Nah, oleh karena itu catatan perubahan pada unsur aktiva, kewajiban, dan ekuitas tidak mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Baik, sebagai contoh transaksi, coba perhatikan ya. Pada perusahaan bengkel Surya Terang Motor selama bulan Januari. Selama bulan Januari kita ambil beberapa transaksi saja dulu. Contohnya untuk transaksi 1 ya. Perusahaan menerima uang tunai dari Tuan Surya sebagai pemilik sebesar 100 juta. Nah, ini analisis transaksinya. Perhatikan ya anak-anak. Bagi perusahaan, aktiva akan bertambah sebesar 100 juta. Ya, aktivanya ini adalah kas karena sebagai uang tunai. Dan ini akan mengakibatkan timbulnya hak Tuan Surya atas aktiva perusahaan dalam bentuk investasi. Nah, perubahan ini akan tampak dalam persamaan dasar akuntansi. Coba perhatikan ya anak-anak, ini dia. Ini dia persamaan dasarnya, kita bentuk dalam bentuk tabel ya, bahwa harta sama dengan utang ditambah modal. Oke, baik, tadi transaksi 1 atau T1 itu bertambah kasnya sebagai bentuk aktiva atau harta sebesar 100 juta. Nah, sisi yang di sebelahnya itu penyeimbangnya adalah tentu saja modalnya juga bertambah sebesar 100 juta. Oke. Bagaimana anak-anak sekalian? Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Tidak begitu sulit untuk di persamaan dasar ini. Untuk pertemuan yang akan datang kita masih analisis pengaruh bukti transaksi ya. Masih mencatat transaksi ke dalam perusahaan untuk transaksi yang berbeda-beda. Kemudian anak-anak tugasnya adalah catat
pelajaran kita hari ini, kemudian kirim ke WA pribadi Ibu. Oke, tetap semangat ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Ibu tunggu ya anak-anak tugas yang kalian kirimkan.